Bab 208. Duda terpikat cinta sekretaris. Bagaimana dok? Tanya Stefan setelah dokter memeriksa keadaan Rebecca lagi. Keadaan pasien sudah semakin membaik, diusahakan agar pasien jangan kebanyakan pikiran dulu, dan kontrol emosinya jangan buat dia marah-marah, jawab dokter itu. Dia merasa kehilangan anak kami dok, jadi dia gak bisa mengontrol emosinya. Ini saya juga belum memberitahu perihal pengangkatan rahimnya. Saya gak bisa membayangkan bagaimana jadinya nanti kalau sampai dia tahu, balas Stefan sambil sedikit curhat. Saya mengerti Tuan, saran saya mungkin untuk sekarang Anda jangan memberitahu perihal itu dulu. Mungkin nanti kalau keadaan pasien sudah pulih sepenuhnya Anda bisa memberitahunya, balas dokter memberikan saran demi kebaikan Rebecca. Baik dok, terima kasih atas kerja keras dokter dan tim selama ini, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Anda dan yang lainnya, balas Stefan yang tak bosan-bosannya dia mengucapkan terima kasih karena dokter sudah menyelamatkan istrinya. Sudah menjadi tugas kami Tuan, kalau begitu saya permisi dulu masih ada pasien lain yang harus saya periksa, pamit dokter itu. Iya dok, balas Stefan dan dokter itu pun pergi. Apa maksud dokter itu mas? Dek. Stefan segera menoleh ke arah Rebecca, dan benar saja sekarang Rebecca tengah menatap dirinya dengan pandangan penuh kekecewaan. Sayang kamu sudah bangun balas Stefan tidak menjawab pertanyaan Rebecca. Jawab aku mas, apa yang dokter itu maksud? Tanya Rebecca lagi. Stefan tidak tahu harus menjelaskannya seperti apa, dia hanya bisa memeluk Rebecca kembali seperti tadi siang. Jawab mas, apa benar rahim aku diangkat? Jawab mas, jawab, berontak Rebecca dalam pelukan Stefan. Rebecca memukuli dada Stefan sambil menangis kembali. Dia tadi sudah bangun dan dia bisa mendengarkan dengan jelas apa dokter dan Stefan bicarakan tentangnya tadi. Sayang dengerin mas ya, mas akan menjelaskan semuanya sama kamu, tapi mas mohon kamu jangan emosi seperti ini ya, kamu masih baru sembuh gak baik buat kesehatan kamu, ucap Stefan agar Rebecca tenang. Hiks, Rebecca masih terisak dalam dekapan Stefan. Semua yang kamu dengar tadi memang benar, dokter sudah mengangkat rahim kamu, jelas Stefan sambil menahan tangisnya. Dia tidak kuat kalau harus menjelaskan semuanya kepada Rebecca sekarang, dia sangat tahu bagaimana perasaan istrinya, dan dia akan ikutan bersedih jika istrinya juga sedih seperti ini. Kamu bohong kan mas, kamu pasti bohong kan? Balas Rebecca tidak percaya. Rahim aku gak mungkin diangkat mas, dokter pasti salah, kenapa kamu membiarkan dokter mengangkat rahim aku ingin punya anak, aku ingin menjadi ibu seperti yang lain mas, hiks, lanjut Rebecca membuat hati Stefan sakit. Perlahan dan dengan lembut Stefan menjelaskan semuanya yang terjadi kepada Rebecca meskipun sedikit sulit. Rebecca yang mendengar itu pun semakin terisak dalam pelukan Stefan, dan Stefan pun terus mengatakan kata-kata penenang untuk istrinya agar tidak terpuruk terus-terusan. Kan kita masih ada Bril sayang sama kamu, dia nungguin kamu di rumah, ucap Stefan membuat Rebecca langsung menatap Stefan. Iya, Rebecca baru ingat kalau dia mempunyai anak. Dia punya Bril meskipun dia bukan anak kandungnya tapi Rebecca menyayangi Bril seperti anak kandungnya sendiri. Bril di mana dia? Tanya Rebecca menatap Stefan. Stefan tersenyum mendengar itu, akhirnya dia berhasil menghentikan tangisan istrinya. Bril ada di rumah sama mama, selama beberapa hari ini dia sakit karena terus menangis memikirkan kamu.
dia takut kalau ditinggalkan lagi seperti dulu oleh kamu, jadi kamu jangan bersedih lagi ya, kita masih ada Bril, dan anak kita juga pasti sudah bahagia di sana, jawab Stefan mengelus pipi istrinya yang penuh dengan air mata. Aku mau ketemu Bril Mas, aku mau lihat Bril, pinta Rebecca. Iya besok Mas bawa dia ke sini, sekarang sudah malam dia sudah tidur di rumah, balas Stefan membuat Rebecca mengangguk. Mas tahu, istri Mas ini wanita yang kuat, kamu jangan merasa sendiri, ada Mas dan Bril yang selalu ada di sisi kamu, lanjut Stefan mencium kening istrinya membuat Rebecca semakin tenang. Bab 209. Anak papa ganteng banget sih tidurnya, ucap Julian menatap anaknya yang tidur dalam boks bayi yang terletak di samping bankar Priscilla. Iya dong anak siapa dulu, Mama Priscilla gitu loh, sahut Priscilla menimpali candaan suaminya. Ganteng itu menurun dari aku yang, tuh coba lihat wajahnya mirip aku banget loh, balas Julian tak mau kalah. Emang kalau gak ada aku kamu bakal punya anak? Balas Priscilla lagi. Lah, emang kamu kalau gak aku coblos bisa hamil? Balas Julian lagi tak mau kalah. Ya tapi pokoknya adek ganteng karena menurun dari aku yang cantik, balas Priscilla lagi-lagi yang tak mau kalah dengan suaminya. Ini ganteng yang bukan cantik, berarti jelas dong menurun dari aku yang ganteng ini, menurun dari aku. Aku Mas. Udah dah terserah kamu, asal kamu bahagia aja, kalau sama kamu aku gak pernah menang, selalu kalah terus, balas Julian yang akhirnya mengalah, karena dia sadar mau sampai kapanpun dia berdebat, dia tidak akan pernah menang. Nah gitu dong dari tadi, seneng Priscilla. Oh iya Mas, kamu sudah menyiapkan nama buat anak kita? Lanjut Priscilla bertanya, pasalnya dia belum mencari nama untuk anaknya ini. Udah dong, balas Julian. Siapa? Awas ya kalau namanya jadul, penasaran Priscilla. Yohanes Loman Wiranata, gimana bagus gak? Jawab Julian memberitahukan nama anaknya. Iya bagus, nanti kita panggilnya A. Johan aja, kan dia pasti bakalan jadi kakak, balas Priscilla senang mendengar nama anaknya yang diberikan oleh Julian. Oh jadi kamu sudah siap kalau mau punya anak lagi? Baiklah nanti sehabis pulang dari sini kita langsung tancap gas biar Johan cepat punya adik, balas Julian dengan senyum misumnya. Aku masih nifas, lagian ya gak gitu juga maksud aku Mas, ya kita kasih jarak gitu berapa tahun, kasihan nanti Johannya kalau masih kecil tapi sudah punya adik nanti malah dia tidak bisa full mendapatkan kasih sayang dari kita waktu kecil, mungkin nanti kalau dia sudah sekolah baru bisa kita kasih adik kan dia udah mengerti juga, balas Priscilla menjelaskan maksudnya. Iya yang aku juga tahu kok, aku tadi cuma bercanda. Tapi meskipun nanti kita sudah mempunyai anak lagi, aku akan tetap menyayangi Johan kok sampai kapanpun karena aku tidak mau anakku merasakan apa yang pernah aku rasakan dulu. Lanjut Julian mengatakan kalau dia tidak ingin anaknya kurang kasih sayang. Iya Mas aku tahu, kan kita berdua sama-sama kurang kasih sayang, balas Priscilla. Nah makanya itu, kita belajar dari kehidupan kita yang dulu kita harus menjadikan keluarga kecil kita menjadi keluarga yang harmonis, agar anak-anak kita kelak tidak merasakan kesepian, balas Julian merangkul pundak istrinya. Julian saat ini sudah duduk di atas bankar yang sama dengan Priscilla, karena memang bankar milik Priscilla ini termasuk dalam ukuran yang besar, jadi bisa muat kalau Julian duduk di sana. Kamu udah kasih tahu yang lain kalau aku sudah lahiran? Tanya Priscilla penasaran, karena sedari datang ke rumah sakit tadi belum ada seorang pun yang datang menjenguknya.
Belum yang, mungkin besok aja, kasihan kalau diberitahu sekarang sudah malam. Lagian aku juga gak enak kalau harus memberikan kabar bahagia ini di tengah-tengah kabar duka dari keluarga Stefan, balas Julian. Iya mas, aku ngerti, terserah kamu saja bagaimana enaknya, yang penting mereka harus dikasih tahu, soalnya kalau gak dikasih tahu mereka pasti akan marah-marah di grup, balas Priscilla yang setuju dengan apa yang Julian katakan. Bab 210. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Stefan menyuruh sopirnya untuk membawa Bril dan Mama Brigitta ke rumah sakit agar nanti ketika istrinya bangun Bril sudah ada di sana. "Papi, Mommy di mana?" tanya Bril yang wajahnya sudah lumayan segar daripada kemarin. Mungkin efek mau diajak ke rumah sakit jadinya dia semangat. "Mommy masih tidur di dalam. Nanti Bril ikutin arahan dari papi ya. Kita kasih Mommy surprise biar Mommy gak sedih. Bril mau KSN bantu papi," pinta Stefan. "Iya pi, Bril mau. Nanti Bril juga akan hibur Mommy biar Mommy gak sedih terus," balas Bril membuat Stefan tersenyum. "Anak papi memang yang terbaik, papi sayang sama kamu," balas Stefan memeluk Bril dengan penuh kasih sayang. "Bril juga sayang sama papi," balas Bril membalas pelukan Stefan. "Ya sudah, kamu tunggu di sini dulu ya sama Oma. Nanti kalau papi telepon kamu sama Oma langsung masuk ke dalam," jelas Stefan dan diangguki Bril. "Mas Stefan masuk dulu ya, nanti Stefan akan miskal Mama kalau Rebecca udah bangun," ucap Stefan pada Brigitta yang sedari tadi ada di sana datang bersama Bril. "Iya nak, biar Mama sama Bril tunggu di sini," balas Mama Brigitta. Stefan pun masuk ke dalam ruang perawatan Rebecca, dan dia langsung duduk tepat di samping Rebecca menunggu Rebecca bangun. "Aku cinta banget sama kamu, aku juga sayang sama kamu, aku gak rela kalau kamu terus-terusan bersedih, jadi aku akan melakukan segala cara untuk membuat kamu tersenyum," ucap Stefan mengelus rambut Rebecca. Rebecca yang mendapatkan elusan tersebut pun membuat tidurnya terganggu, dia pun perlahan mengerjapkan matanya. "Mas," ucap Rebecca pelan saat pertama kali membuka matanya, tapi yang dia lihat adalah Stefan. Stefan tersenyum, tanpa sepengetahuan Rebecca. Tangan Stefan yang satunya yang berada di bawah bankar Rebecca, dia menelepon Mama Brigitta yang tengah menunggu di luar bersama Bril. "Mau minum?" tawar Stefan dan langsung diangguki Rebecca. Stefan pun membantu Rebecca untuk duduk, dan setelah itu dia memberikan satu gelas air putih pada Rebecca. "Mommy," ucap Bril yang baru saja membuka pintu bersama Mama Brigitta di belakangnya. "Bril," balas Rebecca senang. Rebecca menyudahi minumnya, dan langsung merentangkan tangannya bersiap untuk menerima Bril dalam pelukannya. "Papi, baik tidak Bril?" Stefan yang mengerti pun langsung mengangkat Bril dan mendudukkannya di samping Rebecca. "Mommy, Bril kangen sama Mommy, Bril takut Mommy tinggalin Bril lagi. Pokoknya Mommy harus janji sama Bril gak boleh pergi lagi dari Bril. Bril sayang sama Mommy, gak mau kehilangan Mommy," ucap Bril panjang lebar dalam pelukan Rebecca. "Maafkan Mommy sayang, iya Mommy janji Mommy gak akan pernah meninggalkan kamu lagi. Mommy akan selalu ada di samping Bril sampai nanti," balas Rebecca meneteskan air matanya. Dia terharu karena dia memiliki anak angkat yang sangat menyayanginya. Mungkin Tuhan memberikan cobaan kehilangan anaknya sendiri dan juga kehilangan rahimnya itu karena Tuhan ingin dia fokus untuk menyayangi Bril. "Adek, maafkan Mommy yang tidak bisa menjaga kamu dengan baik. Doakan Mommy dari sana ya agar Mommy kuat di sini," batin Rebecca. "Udah dong jangan nangis, kan udah ada Bril di sini," ucap Stefan menghapus air mata istrinya.
Aku menangis bukan karena sedih Mas, tapi aku bahagia bisa bertemu Betril lagi, balas Rebecca membuat Stefan tersenyum. Stefan pun ikutan memeluk kedua wanita yang sangat dia sayangi, dua wanita yang menjadi malaikat dan juga bidadarinya. Mama Brigitta yang melihat itu pun tersenyum, dia tidak masalah kalau tidak akan bisa mendapatkan cucu lagi, yang penting Bril dan Stefan bahagia itu sudah cukup buatnya.